Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya dimanapun berada. Nah, halo, aku Novi Febriani yang pada kali ini akan memandu jalannya presentasi yang akan dibawakan oleh Saudari Ika Devi Mayangsari tentang optimalisasi kinerja anggota organisasi dengan metode balance scorecard dan KPI atau indikator kerja. Nih, halo Kak Ika, gimana nih kabarnya? Halo Mbak Novi, baik Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Baiklah, tentang materi yang ingin disampaikan, silahkan boleh langsung dipaparkan, baik Kak. Baik, terima kasih Mbak Novi atas kesempatan waktunya. Izinkan saya untuk memaparkan materi mengenai optimalisasi kinerja anggota organisasi dengan metode Balanced Scorecard dan KPI atau Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Tika Devi Mesari, dan akan dipandu oleh Mbak Novi Febriani. Baik, kita lanjut. Nah, yang pertama ada pendahuluan, yang dimana dalam dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan harus mengadopsi strategis efektif untuk mengukur kinerja perusahaan mereka. Nah, pengukuran kinerja tradisional yang hanya biasanya berfokus pada keuangan tidaklah cukup untuk dunia bisnis yang modern pada zaman sekarang ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Balance Scorecard dapat digunakan dengan 4 perspektif yang meliputi keuangan, pelanggan, bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran eksekutif yang didorong untuk meningkatkan kinerja eksekutif didorong untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Nah, penggunaan balanced scorecard membantu perusahaan mengukur kinerja mereka secara holistik dengan mempertimbangkan aspek keuangan dan non-keuangan serta tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, yang selanjutnya ada konsep dasar yang dimana optimalisasi manajemen kinerja anggota organisasi dengan balanced scorecard eh, dan indikator performance dan key performance indicator atau KPI penting untuk menghubungkan strategi dengan tindakan operasional dengan memperhatikan 4 perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal, pertumbuhan dan pembelajaran. Organisasi dapat mengukur kinerja secara komprehensif. Penerapan balanced scorecard telah berhasil dalam berbagai sektor termasuk rumah sakit, pendidikan, sektor publik, eh, membuktikan bahwa fleksibilitasnya dan aplikabilitasnya sudah diakui. Nah, melalui pendekatan ini, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja anggota dan mencapai strategi jangka panjang yang sukses. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas mengenai metode balanced scorecard dan KPI pada konsep dasarnya dan pada dasar-dasar ilmu dasarnya. Nah, metode balanced scorecard sendiri dikembangkan oleh Robert Halpan dan David Norton pada tahun 1990-an. Sedangkan KPI sendiri muncul dan digunakan secara luas pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000. Nah, masuk ke pengertian metode balanced scorecard, yang dimana biasanya disingkat dengan BSC yang dikembangkan oleh Halpan dan Norton untuk pengukuran kinerja. Nah, awalnya BSC ini digunakan untuk perusahaan profit karena memperhitungkan keuangannya. Nah, setelah ditelusuri lebih lanjut oleh Norton, ternyata BSC ini juga berhasil diterapkan pada lembaga non-profit ataupun publik. Nah, BSC sendiri menghubungkan visi misi, strategi, evaluasi, dan komunikasi dengan 4 perspektif kinerja, yaitu finansial, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Nah, menurut beberapa ahli, mendefinisikan balanced scorecard diantaranya yaitu yang pertama ada menurut Piercy dan Robinson tahun 2007, balanced scorecard adalah kumpulan 4 perspektif yang berhubungan dengan strategi perusahaan.
Kemudian menurut Deli dan Fahmi tahun 2010 menyatakan bahwa Balanced Scorecard mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif untuk mendukung implementasi strategi jangka panjang. Yang ketiga ada menurut Ulum tahun 2012 menyebutkan bahwa Balanced Scorecard merupakan alat pengukur kinerja yang mengintegrasikan tata kelola perusahaan yang baik dengan informasi manajemen kinerja yang baik. Baik, kita lanjut ke contoh BSC. Nah, dalam konteks mengukur kinerja anggota organisasi, berikut adalah beberapa contoh dari BSC dari beberapa perspektif. Nah, yang pertama ada perspektif finansial. eh, Dicontohkan di mana tujuan perusahaan ini meningkatkan profitabilitas perusahaan. Nah, untuk mengukurnya yaitu ada laba bersih. Dari laba bersihnya diukur margin laba dan pertumbuhan pendapatan. Nah, target yang ingin dicapai yaitu meningkatkan laba bersih sebesar 10% dalam setahun. Kemudian yang kedua ada perspektif pelanggan yang dimana tujuannya misalkan memberikan nilai tambah kepada pelanggan eh, yang dimana ukurannya dengan mengukur tingkat kepuasan pelanggan dengan survei, kemudian pangsa pasarnya, dan jumlah pelanggan baru yang datang ke produk yang perusahaan buat. Kemudian targetnya sendiri meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan menjadi 90% dengan eh, tadi ukurannya tingkat kepuasan pelanggan melalui survei atau kuesioner dan meningkatkan pangsa pasar sebesar 5% dalam 1 tahun yang dimana dapat dilihat dari peningkatan penjualan. Kemudian yang ketiga ada perspektif proses internal bisnis yang dimana dicontohkan tujuan perusahaan yaitu meningkatkan efisiensi dan kualitas proses bisnis yang dimana dapat diukur melalui waktu siklus produksi, tingkat kecacatan, dan efisiensi operasional. Nah, target yang ingin dicapai mengurangi waktu siklus produksi menjadi 50% dan mengurangi tingkat cacat menjadi di bawah 1%, serta meningkatkan efisiensi operasional sebesar 15% dalam 1 tahun. Nah, yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang dimana dicontohkan bahwa tujuan perusahaan yaitu mengembangkan karyawan dan kemampuan organisasi yang dapat diukur melalui tingkat keahlian karyawan, tingkat retensi karyawan, dan inovasi produk yang dibuat oleh karyawan. Kemudian target yang ingin dicapai yaitu meningkatkan tingkat keahlian karyawan dengan pelatihan dan pengembangan, mencapai tingkat retensi karyawan 80%, dan menghasilkan 3 inovasi produk dalam setahun. Baik, saya akan lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah contoh BSP yang lebih lanjut mengenai perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Mengingat tadi perspektif pembelajaran pertumbuhan sangat erat kaitannya dengan karyawan dan organisasi. Nah, di sini dicontohkan bahwa tujuannya meningkatkan kompetensi karyawan dan kapabilitas organisasi. Nah, yaitu di mana terdapatnya timbulnya inisiatif ya, dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan, menciptakan budaya pembelajaran dan mendorong kolaborasi antar tim. Nah, yang kedua ada target yang dapat dicapai yaitu meningkatkan tingkat keahlian karyawan, meningkatkan tingkat partisipasi pelatihan dan mengembangkan pengetahuan organisasi. Nah, selanjutnya ada ukuran yang dapat diterapkan untuk mengukur bahwa peningkatan kompetensi karyawan dan kapabilitas organisasi tercapai. Yang dimana yang pertama ada tingkat keahlian karyawan dapat dinilai dengan tingkat kompetensi karyawan melalui evaluasi kinerja, sertifikasi, dan penilaian kemampuan. Yang kedua ada melacak jumlah karyawan yang memiliki keterampilan khusus yang diperlukan. Nah, yang kedua ada tingkat partisipasi pelatihan yang dimana dapat mengukur persentase karyawan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan, kemudian memantau jumlah program pelatihan yang telah diselesaikan oleh karyawan. Nah, yang ketiga ada inovasi dan pengetahuan organisasi, yang dimana dapat diukur melalui jumlah inovasi yang dihasilkan oleh karyawan atau tim, kemudian meningkatkan tingkat penggunaan atau adopsi pengetahuan baru dalam organisasi. Nah, lanjut yaitu yang ketiga ada target yang ingin dicapai. Yang pertama ada meningkatkan tingkat keahlian karyawan yang dimana dapat
meningkatkan rata-rata nilai evaluasi kinerja karyawan sebesar 10% dalam setahun. Kemudian mencapai peningkatan jumlah karyawan yang memperoleh sertifikasi spesialisasi tertentu sebanyak 20% dalam setahun. Kemudian yang B ada meningkatkan tingkat partisipasi pelatihan, yang dimana meningkatkan tingkat partisipasi pelatihan oleh karyawan sebesar 15% dalam setahun, mencapai peningkatan jumlah program pelatihan yang diselesaikan oleh karyawan sebesar 25% dalam setahun. Nah, yang ketiga ada mengembangkan inovasi dan pengetahuan organisasi yang dimana targetnya menciptakan setidaknya 5 inovasi, produk atau proses baru dalam setahun. Selanjutnya meningkatkan tingkat penggunaan pengetahuan baru dalam organisasi sebesar 30% dalam setahun. Baik, kita lanjut ke pengertian KPI atau Key Performance Indicator atau indikator kinerja utama. Nah, indikator kinerja utama adalah alat manajemen untuk memonitor dan mengendalikan kinerja dengan membandingkan hasil dengan target yang ditetapkan atau implementasi yang sukses memerlukan strategi penilaian yang baik menurut Ramadan tahun 2012. Nah, KPI sendiri terdiri dari tujuan strategis, indikator relevan, dan kerangka waktu menurut Suman Hadiwijoyo tahun 2015. Nah, dipilih dengan hati-hati sesuai dengan strategi dan faktor kunci kesuksesan organisasi. Nah, penetapan KPI sendiri dan sasaran kinerja membutuhkan pendekatan sistematis. KPI sendiri berfungsi untuk menghubungkan visi misi antar strategi dan nilai-nilai organisasi dengan aktivitas yang mengarah pada pencapaian kinerja. Nah, KPI juga digunakan untuk mengukur tren kinerja, membandingkan dengan organisasi lain, menentukan tingkat kinerja divisi dan individu, serta sebagai dasar penghargaan dan motivasi karyawan. Nah, kita lanjut ke contoh KPI atau poin-poin yang dapat digunakan untuk KPI pada penilaian KPI. Nah, yang pertama ada produktivitas, yang dimana indikator ini mengukur sejauh mana seorang anggota periode mampu menghasilkan atau menyelesaikan tugas dalam periode atau waktu tertentu. Misalnya jumlah proyek atau pekerjaan yang selesai, jumlah produk yang diproduksi, serta tingkat efisiensi dalam melaksanakan tugas. Nah, yang kedua ada kualitas, yang dimana KPI ini mengevaluasi sejauh mana anggota organisasi mampu menghasilkan atau memberikan produk atau layanan yang berkualitas tinggi. Misalnya tingkat kepuasan pelanggan, jumlah keluhan atau masalah yang terjadi, serta tingkat kesalahan atau cacat dalam proses kerja. Nah, selanjutnya ada kecepatan, yang dimana KPI ini mengukur sejauh mana seorang anggota organisasi mampu menyelesaikan tugas atau proses kerja dalam waktu yang ditentukan. Misalnya, waktu respon terhadap permintaan pelanggan, waktu penyelesaian proyek, atau waktu rata-rata penanganan masalah atau keluhan. Nah, selanjutnya yang keempat, ada keuangan. Nah, yang dimana indikator ini terikat dengan dampak kinerja anggota organisasi terhadap aspek keuangan organisasi. Misalnya, peningkatan pendapatan yang dihasilkan, penghematan biaya atau pengeluaran, serta tingkat profitabilitas yang dicapai. Yang kelima ada kompetensi dan keterampilan, di mana KPI ini menilai tingkat kompetensi, keterampilan, serta pengetahuan yang dimiliki oleh anggota organisasi. Misalnya, tingkat peningkatan dalam pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam pekerjaan, partisipasi dalam pelatihan atau pengembangan profesional, atau tingkat kepatuhan terhadap standar atau prosedur yang tertentu. Yang keenam ada kolaborasi atau teamwork dan teamwork. Nah, indikator ini mengevaluasi kemampuan anggota organisasi untuk bekerja secara efektif dalam tim atau kerjasama dengan rekan kerjanya. Nah, misalnya tingkat partisipasi dalam proyek tim, kontribusi aktif dalam mencapai tujuan tim, atau tingkat keterlibatan dan dukungan terhadap anggota tim lainnya. Nah, yang ketujuh dan yang terakhir, inovasi dan kreativitas. KPI ini mengukur tingkat kontribusi anggota organisasi dan menciptakan ide baru, inovasi, atau perbaikan proses. Misalnya jumlah ide yang dihasilkan, implementasi inovasi yang sukses, dan partisipasi dalam kegiatan pemecahan masalah serta perbaikan proses. Nah, pemilihan KPI yang tepat harus didasarkan pada tujuan organisasi,
tugas dan tanggung jawab individu, serta faktor-faktor kunci yang relevan dengan kesuksesan organisasi. KPI sendiri harus terukur terkait dengan tujuan strategis, dapat dilacak seiring waktu, dan memberikan wawasan yang berarti dalam mengukur dan meningkatkan kinerja anggota organisasi. Nah, masuk ke fungsi penggunaan KPI dan BST. Penggunaan KPI dalam BST untuk mengukur kinerja organisasi atau individu dan mencapai tujuan melalui integrasi perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Nah, fungsi dari penggunaan metode BST dan KPI adalah sebagai berikut. Yang pertama, KPI dalam BST mengukur kinerja holistik dengan aspek keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Yang kedua ada BST memungkinkan pengendalian strategis dengan menghubungkan strategi dengan tindakan operasional dan menggunakan KPI terkait. Nah, penggunaan BST dan KPI dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi di dalam organisasi. Nah, BST mendorong pembelajaran organisasi melalui pengembangan keterampilan, pengetahuan, inovasi, dan pembaruan proses kerja. Selanjutnya ada perspektif balanced scorecard dalam mengukur kinerja perusahaan. Nah, penggunaan balanced scorecard untuk mengevaluasi kinerja perusahaan didasari atas 4 perspektif. Yang pertama finansial, pelanggan, proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, Kalpan dan Norton tahun 1996 menjelaskan bahwa masing-masing perspektif sebagai berikut. Nah, perspektif keuangan menunjukkan apakah strategi perusahaan meningkatkan keuntungan dan memiliki sasaran yang berbeda dalam siklus bisnis, yaitu ada growth, sustain, dan harvest. Harvest. Terus, nah, growth sendiri yaitu fokus pada pengembangan produk, fasilitas, operasi, sistem, distribusi, dan hubungan pelanggan. Nah, sustain sendiri atau bertahan, keberlanjutan, upaya untuk mempertahankan pangsa pasar, menaik investasi untuk menghilangkan bottleneck, meningkatkan kapasitas, dan perbaikan operasional, serta sasaran keuangan berpusat pada pengembalian investasi. Nah, harvest sendiri atau panen atau istilahnya peningkatan pada titik tertinggi, yaitu tahap panen sebutannya dengan fokus utama pada keuangan, yaitu memaksimalkan arus kas masuk dan pengeluaran modal kerja. Tidak ada investasi besar, hanya pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Nah, selanjutnya ada perspektif yang kedua, yaitu mengenai perspektif pelanggan, yaitu di mana perspektif pelanggan penting dalam manajemen modern, di mana kepuasan pelanggan adalah indikator utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan keberhasilan bisnis, dan terbagi menjadi pengukuran inti pelanggan dan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Nah, Customer Core Measurement memiliki beberapa komponen pengukuran, yaitu yang pertama ada market share atau pangsa pasar. Pengukuran ini mencerminkan bagaimana yang dikuasai perusahaan atas keseluruhan pangsa yang ada, yang meliputi jumlah pelanggan, jumlah penjualan, volume unit penjualan, serta volume unit penjualan. Yang kemudian yang kedua ada customer retention atau retensi pelanggan, yang mengukur tingkat di mana perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan konsumen. Yang ketiga ada customer acquisition, dan di mana akuisisi pelanggan, yaitu mengukur tingkat di mana suatu unit bisnis mampu menarik pelanggan baru atau memenangkan bisnis baru. Yang ketiga ada kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, yang dimana menaksir tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan kriteria kinerja spesifik dalam value proportion. Kemudian yang kelima ada customer profitability, yang dimana profitabilitas pelanggan diukur
melalui pengukuran keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk atau jasa kepada konsumen. Nah, yang selanjutnya ada Customer Value Proposition, merupakan pemicu kinerja yang terdapat pada Core Value Proposition yang didasarkan pada atribut sebagai berikut, yaitu yang dimana yang pertama ada produk atau service attributes, preferensi pelanggan terhadap fungsi, kualitas, dan harga produk-produk yang berbeda. Perusahaan perlu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menetapkan pengukuran kinerja yang berdasarkan preferensi tersebut. Nah, yang kedua ada consumer relationship yang dimana perasaan pelanggan terhadap proses pembelian dipengaruhi oleh responsivitas dan komitmen perusahaan terhadap waktu penyampaian, serta penyelesaian order yang cepat dan tepat waktu penting bagi kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada image dan reputasi, yang dimana mempengaruhi minat konsumen dalam berhubungan dengan perusahaan dan membangun image dan reputasi yang dilakukan melalui iklan dan menjaga kualitas yang dijanjikan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal, yang dimana analisis value chain digunakan untuk mengidentifikasi proses internal bisnis yang kritis. Nah, scorecard atau BSC membantu manajer dalam membantu kinerja bisnis dan memastikan produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Nah, di desain perspektif ini harus dilakukan oleh mereka yang paham misi perubahan, mungkin tidak bisa dilakukan oleh konsultan luar. Yang dimana Kalpan dan Norton tahun 1996 membagi proses bisnis internal ke dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama ada proses inovasi, yang dimana proses kritis dalam menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, efisiensi, efektivitas, dan ketepatan waktu dalam proses inovasi berkontribusi pada efisiensi biaya dan memenuhi kebutuhan pasar. Nah, yang kedua ada proses operasi mencakup pembuatan dan penyampaian produk atau jasa yang terdiri dari proses pembuatan dan penyampaian kepada pelanggan, serta pengukuran kinerja meliputi waktu, kualitas, dan biaya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada proses pelayanan purna jual atau jasa yang diberikan setelah penjualan produk atau jasa, meliputi garansi, perbaikan, dan pembayaran. Nah, pengukuran melibatkan kualitas, biaya, dan waktu dalam menangani keluhan pelanggan. Yang keempat, dan terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana perspektif ini adalah infrastruktur penting untuk meningkatkan kinerja jangka panjang. Ini melibatkan pelatihan pegawai, budaya perusahaan, dan investasi dalam sumber daya manusia, sistem, dan prosedur organisasi untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Nah, dalam perspektif ini ada faktor-faktor penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada manajemen perlu meningkatkan kapabilitas pekerja dengan reskilling untuk memobilisasi kecerdasan dan kreativitas pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, yang kedua ada sistem informasi yang memadai, memenuhi kebutuhan informasi akurat dan tepat waktu bagi seluruh tingkatan manajemen dan pegawai. Nah, yang ketiga ada motivasi, kekuasaan, dan keselarasan yang diperlukan untuk mendorong proses pembelajaran inisiatif dan penyesuaian yang berkelanjutan di seluruh organisasi. Nah, baik, yang selanjutnya ada efektivitas penggunaan metode Balanced Scorecard dalam optimalisasi manajemen kinerja anggota organisasi. Nah, metode BSC telah terbukti efektif dalam mengoptimalkan manajemen kinerja anggota organisasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, organisasi dapat mengintegrasikan strategi bisnis mereka dengan tujuan operasional dan tugas individu. Nah, berikut ada beberapa poin penjelas yang mendukung efektivitas penggunaan metode BSC. Nah, yang pertama ada penekanan pada pencapaian tujuan strategis, yang dimana BSC menghubungkan tujuan strategis dengan tujuan harian, memberikan pemahaman yang jelas bagi anggota organisasi. Yang kedua ada pengukuran kinerja yang komprehensif, yang melibatkan indikator keuangan dan non-keuangan untuk mengevaluasi kinerja secara menyeluruh. Nah, yang selanjutnya ada penghubungan sebab akibat, yang menunjukkan bahwa antara indikator kinerja dan atau
membantu identifikasi area perbaikan. Nah, fokus pada pembelajaran dan pertumbuhan yang dimana mendorong pengembangan keterampilan, peningkatan pengetahuan dan inovasi. Yang kelima ada peningkatan dan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, yang dimana meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara anggota organisasi untuk menghasilkan mencapai hasil yang diinginkan. Nah, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, penggunaan metode Balanced Scorecard sebagai metode pengukuran kinerja organisasi dapat memberikan pendekatan holistik dan komprehensif dengan 4 perspektif yang dimana tadi sudah dijelaskan. Ada keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan pertumbuhan, serta pembelajaran. Nah, ini dapat mengoptimalkan kinerja di berbagai aspek yang relevan dan melampaui keterbatasan pengukuran keuangan tradisional. KPI sendiri sebagai indikator utama membantu mengukur, memantau, dan mengendalikan proses kerja serta mencapai tujuan yang lebih strategis. Nah, metode BIASI meningkatkan kinerja keuangan, kepuasan pelanggan, efisiensi bisnis internal, serta kemampuan belajar dan pertumbuhan organisasi. Dan berikut adalah daftar pusaka atau referensi yang saya gunakan untuk membuat materi sebelumnya. Dan dari saya, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Febriani. Terima kasih Kak Ika atas presentasi yang sangat informatif dan menarik sekali. Baik, teman-teman, jadi berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Mbak Ika ini, kita dapat melihat bagaimana pendekatan holistik dari Balance Scorecard ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja organisasi, tetapi juga tidak hanya terbatas pada keuangan, tetapi juga melibatkan pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Di sisi lain, KPI atau Key Performance Indicator merupakan alat spesifik dan terukur yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan organisasi. Nah, contoh KPI yang diberikan seperti pendapatan, kompetensi, dan keterampilan, kolaborasi, serta inovasi menjelaskan bagaimana indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan memberikan informasi penting bagi pengambilan keputusan. Nah, jadi dalam presentasi ini, penjelasan yang diberikan oleh Mbak Ika ini dengan jelas menunjukkan bahwa pentingnya kedua metode ini dalam mencapai keberhasilan organisasi. Sekali lagi terima kasih Mbak Ika atas materi yang menarik dan bermanfaat nih bagi pemirsa semua yang menonton. Mungkin cukup ya. Baiklah, mari kita akhiri presentasi ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan sampai jumpa di video selanjutnya Mbak Ika. Saya Sampai akhiri. jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Nopi. Sampai jumpa. Sama.